أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Para alumni, para santri, insyaallah kita dalam berkah rahmat Allah. Perjalanan kita menuju tempat ini merupakan salah satu jalan kita menuju surga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan, siapa saja yang menempuh jalan, dia berjalan ke tempat itu, di mana tempat itu ada kajian ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga, sehingga menempuh jalan menuju tempat ilmu, majelis ilmu merupakan salah satu cara kita mempermudah diri berjalan menuju surga. Sehingga mari kita terus mengaji selagi masa-masa kita, masa remaja kita ini masih luang dengan waktu belajar. Kalau sudah tua nanti, apalagi menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi ikutan, maka sudah tidak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu. Kajian kita kali ini sebagaimana kajian 1 bulan yang lalu kita lanjutkan. Mas'alatun, ini suatu masalah. Zakara fi iqdil yawaqit al-jauhariyah. Disebutkan dalam sebuah kitab yang namanya Iqdul Yawaqit al-Jauhariyah. Ani Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi, dari Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi, annahu qala, beliau berkata, Sa'altu Syekh Muhammad Abi Bakr Ba'abbad, hal ilmu awsa'u minal jahli, au jahlu
awsa'u minal ilmi. Apakah ilmu lebih luas daripada kebodohan? Atau kebodohan lebih luas daripada ilmu? Faqala radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad bin Abi Bakr bin Abbad menjawab, amma alal mutaharri, adapun atas orang-orang yang mendalami ilmu, fal ilmu awsa'u minal jahli, maka ilmu itu lebih luas daripada kebodohan. Wa ma'ala mutajarri, adapun bagi orang yang tidak mendalami ilmu, fal jahlu awsa'u minal ilmi, maka kebodohan itu lebih luas daripada ilmu. Intah, sampai di sini pendapat beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakr bin Abbad. Jadi orang bodoh menganggap kebodohan itu lebih luas, lebih mendatangkan manfaat menurut mereka, lebih menguntungkan menurut mereka, lebih banyak pahalanya menurut mereka ketimbang orang pintar, orang yang berilmu. Amun tak berilmu lah dengan bodoh no susah kita ditebung amalang sih ilmu dah. Ya. Sehingga menurut mereka kebodohan lebih luas daripada ilmu. Beda dengan orang yang berilmu. Jadi ilmu lebih luas. Lebih luas fadilahnya, lebih luas pahalanya. Lebih longgar kita dalam hidup ini. Lebih luas nanti alam barzahnya. Lebih luas rumahnya nanti di surga. Itu maksudnya. Tambihun. Sebuah keterangan. Qala Syekh Al-Imam Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad di Risalatil Mu'awanah. Syekh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata dalam risalah Mu'awanah, wa'lam anna man abadallah bi ghairi ilmin kana ad-dararul aidu alaih bisababi ibadatihi. Tahuilah bahwasanya orang yang menyembah Allah tanpa ilmu adalah dia memudaratkan dirinya sendiri sebab ibadah yang dilakukan. Salat itu membahayakan dirinya bagi orang yang enggak punya ilmu. Pantaslah ayat Al-Quran itu fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Sholat kok celaka? Orang yang enggak punya ilmu. Ya. Perangkat berjamaah masjid ribu dang kawin. Orang siap-siap menunggu takbirnya imam. Repot si topong panas ya bulunya. Ini kan orang enggak punya ilmu namanya. Ya. Pang kolop-kolopang bulunya julu kan. Harusnya kita mengintip takbirnya imam. Karena itu ya, lebih mulia, memiliki fadilah, ya, karena di antara makna 27 derajat dalam sholat berjamaah itu di antaranya mengintip takbirnya imam. Begitu takbir, kita langsung takbir. Nah, itulah namanya berjamaah. Pang selapuk sepaknya yang kanok, wih macam lah, suwi. Yang lebih tela lagi, wah tahu nih imamnya, si makmum nu. Oh, nejaknya jadi imam pilu ayatnya, dah sebare setakbir nih. Kalau sini WC dulu,
Ini berarti nggak punya ilmu namanya orang. Inilah orang yang celaka. Padahal dia ibadah kepada Allah. Tapi ternyata ibadahnya itu menyebabkan dia celaka. Wailul lil musallin. Jadi ya, orang yang berilmu. Makanya terus mengkaji ilmu. Mumpung gratis. Ya, coba enggak gratis. Nah, setiap yang masuk pesantren misalnya cepat bayar 25.000. Nah, kan nyala. Nah, tapi ilmu agama seperti itulah. Gratis, tidak ada apa-apanya. Ya. Aksara minan naf'il hasili lahu biha. Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang didapat oleh orang yang tidak berilmu itu. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati. Banyak orang ahli ibadah meletihkan dirinya dalam beribadah. Lelahnya doang beribadah. Puasa misalnya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak ada pahala. Ya. Puasa sayhin nyawur, ngebus nyawur. Ya. Demikian juga balas dendam Malik le bukan. Ini orang-orang yang nggak berilmu. Ya. Makanya terus nuntut ilmu supaya tahu mana adab-adab berpuasa, adab-adab sholat. Supaya kita diterima amal ibadah kita. Sehingga banyak orang hanya mendapatkan keletihan dalam ibadahnya. Tahajud misalnya. Ya. Lelah doang. Ada orang banyak sholatnya, ya, karena dia nggak berilmu, sehingga tujuan sholatnya hanya mencari tanda di keningnya. Osok-osok sampai balseminnya gelis dedang. Ini orang yang mendapatkan keletihan, benelengi semangatnya saya milih cewek. Ya. Coba orang intip orang-orang yang tiap hari tahajud itu tidak ada tandanya, tidak ada bekasnya, kecuali auranya. Jadi bukan tanda jidat hitam maksudnya sana itu. Nah, inilah orang-orang yang ahli ibadah punya itu, bukan ahli ilmu. Ya. Kita tidak merasakan dan tidak mengkaji. Kita mengkaji maka mengkaji sebatas zahiriyahnya saja hadis itu, ya, atau Al-Quran itu, ya. Nah, ini dia. Padahal sholat itu, misalnya kalau mau ruku, misalnya ya, jadi tangan itu yang bertumpu pada lutut kita. Tatkala turun. Lutut ini yang duluan menyentuh tempat sujud, kemudian tangan, baru ini jidat. Kalau orang yang mau cepat hitam jidatnya, ini dulu turunkan. Nah, coba namanya jelas, langsung kan jelas beda keletak lengan. Ini. Jadi dia nggak tahu aturan sholat, sampai-sampai kan kita disuruh dengan ini sujud itu. Jangan sampai kepala ini dipelandesan. Eperen bahasa Indonesia pelandesan. Makanya kita kan tekan pakai ini supaya tidak terlalu sakit ini. Supaya nggak berbekas jidat hitam. Itu kan min asari sujud, asar, bekas sujud. Bukan maknanya jidat hitam, nggak pakai jidat hitam di sana. Ya, tafsirnya juga nggak bilang min asari sujud ayu aswadu. Ya. Hitam jidatnya tidak tafsir, cari tafsir itu. Zaman sahabat
Orang-orang yang sholatnya semalam suntuk. Ya. Tapi dia berusaha jangan sampai ada bekas secara lahiriah di keningnya itu. Zaman itu karena kebalik. Ya. Gitu. Saya milih, ini coba cewek-cewek. Tanya, mau enggak punya calon bedong ini selaku anak? Darah kan lengir dari bajang. Itu bukan tanda orang alim, itu tanda abid, ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Tuh, ya. Sehingga dia hanya mendapatkan keletihan saja. Wa huwa ma'adzalik, bersama itu, bersama keletihannya, sudah capek-capek ibadah, musirun ala maksiatin yara annaha ta'atun au annaha ghairu maksiyah. Terus menerus dalam kemaksiatan. Dan dia menyangka bahwasanya itu adalah ketaatan. Masih buruk no, terus gosoknya. Jengke marakian santang no kan, sugulati jengke sakti wah gurunten ilene. Ya. Nah, dengan modern masih demen si aneh-aneh. Ya, sehingga dengan kota duit masih meta ilmu kesaktian nah. Ya, bau ngangkat aneh kan atau nyaleang dila, ya, kanona nyale dila. Itu kan kerjaan orang modern sebenarnya kan, arak kan dila datang itu balik, nyale kan arak. Lagu ni arak doang ngakalin muridnya. Pak Guru sakti ni loh nah. Coba kita dila nyale. Allah Akbar. Maka namanya kesaktian ya. Mudah kesaktian sesuai kesakitan ya. Ya. Akan dimakan dengan ilmu kesaktiannya. Ya. Maka pelajarilah ilmu syariat ya. Pelajari. Atau dia juga menyangka bahwasanya itu tidak maksiat. Begitu dia orang-orang yang ahli ibadah. Terus menerus berbuat maksiat ya, turun-turun sembahyang berjamaah pada injatnya sandal-sandal jamaah ya, leka lilangan saling depok ya. Inilah banyak ini ya. Ini ahli ibadah saja punya kerjaan ini. Waqad haka Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya min al-futuhat. Berceritalah Syekh Arif Billah, namanya Muhammad bin Arabi, dalam bab Al-Wasaya dari kitabnya Al-Futuhat. Ada cerita dengan abid nih. An rajulin min ahlil maghribi. Dari seorang laki-laki, ada seorang laki-laki dari penduduk Maghribi. Annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah. Bahwasanya dia itu banyak sungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pokoknya ibadah terus. Salat sunnah macam apa ana gawena. Ya. Tapi dia abid, ahli ibadah, ndara ilmuna. Ya. Tapi dia rajin ibadah, lagu dia ndara ilmuna. Wa anna ishtara atanan. Bahwasanya dia membeli keledai betina. Keledai itu jaran. Ya, jaran mungil. Pada marak kita ini manak ketak. Katek. Anak katek. Ya. Jadi beci demen tinggi taknya kan. Arak endah lainan selehan bin. Manok mutiara. Wah, nyita Gus. Bares ketuin Pak Ilung. Ya lebih liwat balik. Kan, nih, yang nunggu Pak Ilung. Yang nyita manok, yang manok apa jangan. Manok mutiara, ya demen bekat dia lah. Dia ni selai ni. Melihat di tenggorok. Seleh ni.
Ya. Jadi ahli ibadah ini dia membeli keledai betina, nina. Walam yastakmilha fi syai'. Dia kumbik-kumbik ya. Biasanya keledai itu terkadang buat barang, misalnya kadu nenggeleng, itulah kadu kendaraan dengan laik kendaraannya keledai. Namun kani kan kendaraannya emer. Macam lah sing ngene ya. Laik keledai. Binatang-binatang kendaraan dengan laik. Ya. Fas'alahu insanun, ada seorang bertanya padanya an sabab imsakiha, dari sebab dia menahannya. Dia kumbik-kumbik. Yang tanya pelihara balik-balik kapong-kapong ngene ya. Apa qala? Dia menjawab, ma amsika illa liusina biha farji. Saya tidak apa-apakan dia, saya tidak pekerjakan dia, saya tahan dia kecuali untuk memelihara kemaluan saya. Apa maksudnya ini? Jadi ahli ibadah ini keledene gawene para nesninane. Dia mau menjaga kemaluannya dari orang-orang lain di luar sana, tidak terzina di luar, newahnya, keledai no, ya ampun gawe-gawe, ya, nah, ya jadi senina, keledai, Allah Akbar. Bahkan la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Dia tidak tahu hukumnya bahwasanya menggauli binatang itu hukumnya haram. Dia tidak tahu haram hukumnya. Nah, si tahunya menurut dia gawe dengan nina beruna haram, lagu mau binatang dia haram. Ya. Nah, falamma arrafahu bitahrimi, manakala dia pun dikenalkan oleh orang yang bertanya itu dengan keharamannya, Pak haram no lembadakna, baka bukaan syadidan. Dia pun lalu menangis sejadi-jadinya. Ya, selama ini yang berzina ternyata si binatang. Nangis besang pula bukaan syadidan. Dia buka negati lah ni sana. Buka menangis adina ya. Sehingga amarat dengan Nina terbuka apa-apa nangis ya. Karena kena dia buka nangis. Bukaan syadidan. Famal la yata'allamul ilma la yata'atta lau ikamul ibadah wal qiyamu bi huquqiyah. Maka orang-orang yang tidak belajar ilmu, yang tidak pergi ngaji, dia tidak akan pernah mengetahui hukum-hukum ibadah dan mendirikan hak-hak ibadah itu. Dia tahu hak sholat apa. Ya, harus sebelum kita sholat bersuci dulu. Bukan hanya sebatas suci lahiriah, batin pun disucikan. Dek mata berangkat ada yang masjid, dek man komen imam no. Atau azan komentes, azan nih, selengi ngongkan. Berarti dia mana wudhu batinnya, rena ino, entah muat doang wudhu. Nah, luar biasa, nggih. Bare sampai tono imamnya ngelot komen, jelap komen, nah, kreak komen, selaku komen. Berarti dia mana wudhu batinnya. Jadi bersihkan batin juga. Tapi orang yang tidak pernah belajar, maka dia tidak akan pernah mengetahui hukum-hukum ibadah kita. Karena kalau kita mau sempurna ibadah kita, harus mengetahui hukum-hukum ibadah itu. Supaya kita bisa melaksanakan hak-hak ibadah itu sendiri. Syaratnya, mana rukunnya, mana adab-adabnya. Kita bukan sebatas sholat. Nah, ya, gitu. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis sama bighairi ilmin. Seandainya seorang laki-laki menyembah Allah subhanahu wa ta'ala
seperti ibadahnya, penyembahannya malaikat langit, ande narak manusia nyembah Allah seperti malaikat. Ya. Ngombe ibadah malaikat non stop ibadah malaikat ini. Kita ditebau. Ande narak manusia ibadah marah malaikat non stop 24 jam, jemaah terus lang. Ya. Nah, bigari ilmin lagu dik nangadu ilmu kana minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Nah, harus belajar dulu. Ya. Nah, karena mudah dia hadir ya. Sebenarnya kalau kita cari peluang dan kesempatan kita bisa hadir. Nah, ya. Cari dia peluang dan dia temile medana. 1000 alasan jawabnya. Ya. Yang sakit, sibuk kerjalah. Nah, kan padahal sebulan sekali. Setahun sekali pun darah hadir. Tirana hadir. Jemaah pas ngedamal pemakaman. Agak santai kan nalkin. Ya tuh hadir ngaji kan. Nah, arak masih dengan terakhir dong ngaji. Ya, pas talkino kan ngaji ngetalkino ya. Taume ini karena surga nu kena agasnya. Nggih, padahal ngeten jawab di dalam kubur. Ya. Nah, ngono. Ya daripada nyesel kan. Nah, lagu ngono lah bijaksananya dengan alim teh nesai-sai tetap ngajar ya. Walaupun terakhir hadir di pemakaman kan. Nah, ajarnya ya. Amte melit telah jadi guru kan. Blok-blok dikenalkin ente. Nah, muntah melit kayak lagi kan lah. Jadi guru itu menanggung 100% jiwa muridnya. Ya, dia akan tetap bertanggung jawab. Ngombe-ngombe angkatnya rajin, berdaya di guru. Ini luian dengan luar rajin berdaya di guru, no? Ya selaku ketuanan. Nah, padahal itu sampai pinaang itu media ra, lokasi ra, datang kaji ilmu kan. Nah, ini dia. Fa'alal insan ayyusammira fi talabil ilmi. Maka hendaklah manusia itu terus-menerus sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Beda, ya. Nah, beda sampai tak jadi guru. Namun dia sampai jadi guru terus menuntut ilmu. Ngono. Hingga ngono dan Habib Umar. Ya Allah, kalau saya mati tidak dalam keadaan menjadi orang alim, matikan saya dalam keadaan nuntut ilmu. Habib Umar kelas Habib Umar itu kelas klaster klaster kopi. Allah Akbar. Nah, wa yajtanibal kasala wal mala, jauhi yang namanya malas dan jemu, bosan, pendak itu ngaji. Ya. Nah, dah kena 1000 kali nah sampai si guru simak doang. Kan ibaratnya ilmu itu ya membersihkan. Kalau 1000 kali dibersihkan lah kan apa ya? Cemerlang kan marak mudia deh. Sehingga orang yang makin rajin hadir di majelis ilmu, tentu dia orang yang rajin membersihkan batinnya, hatinya. Ya. Nah, menurut wah ngaji jak bikin sakit angan doang mah pegawean teh. Tindiknya dengan ibadah kan. Nah, apalagi dengan apa namanya? Si mulai musuh teh kan. Misalnya saingan bisnis misalnya. Soalnya Ustazah Hatnah, duit saingannya lana cerita, layaknya Pak Tuan sekeji dengan tiang kani lebih der yang dagang nasi. Benda milik tele kan beda itu, anak santet kan. Ngene ya.
Nah, tapi ingatlah ya, mulai rezeki no di nawah ning bembe ya. Gitu. Jadi orang baik janganlah dengki, jangan sirin duit dengan berdagang. Tenang saja ya. Nah, dia nawah bertukar kan rezeki no. Nah, ini ki. Wa illa kalau begitu. Kalau tidak, artinya mundek rajin, mondek na tekun, mondek na sungguh-sungguh nuntut ilmu, bahwa fi khotrid dolal, dia dalam bahaya kesesatan. Karena Pak Tuan ini sengaja menghadirkan santri supaya rame ini Pak Butan sekarang pulang lalu lalang dan ngaji. Pak lain no, yang pernah julukin Pak Butan maka kode dengan ngaji doang. Malah suruhnya jerak sekolah anaknya dengan lain. Daripada jerak ngaji, jerak harian sekolah ngaji. Kani kebalik. Daripada ngaji, jerak ngaji sekolah harian. Zaman kani pai tutupnya sekolah-sekolah. Ya ngumpe dan ya apa nih kasuan dengan doa nih. Kelangannya pepatah dengan doa nih. Jetle bapak-bapak kani ini jerak anak mengaji ikhlas yang tas negara. Allah harusnya nangis jerak anak mengaji nih. Allah luar biasa. Fa innal jahla min aqbahid khisal. Sungguhnya kebodohan itu seburuk-buruk sifat. Makanya jadi orang pintar, cerdas, rajin ngaji. Nah, dedek bertua ya, dedek menjadi ustaz baru. Dedek jadi ustaz. Nah, ya pokoknya ngaji, larang ngeliat kita ngajar. Itu. Qala Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Allah bihi. Sayyid Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan Allah memberikan manfaat padanya. Tanakkuru waqti awrasal huzna wal hamma. Kebodohan waktuku mewariskan kesedihan dan kegundahan. Sehingga si sedih-sedihnya ya bodoh. Dedek sedih. Kentau anu terbunuh. Susah. Putus cinta si duit sedih ini. Arak dengan putus cinta, hore. Darak deh, darak. Nah, jadi kebodohan waktuku. Artinya waktu kita itu banyak dan semua sama waktunya 24 jam. Siapa yang mempergunakan 24 jam itu lebih banyak daripada pergi mengkaji, nuntut ilmu, maka dialah orang yang akan muflihun, orang-orang yang berbahagia hidupnya. Tidak akan pernah sedih. Wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmadul ilma. Lalu bagaimana? Maka nah nih. Kaifa maknanya maka aja ya. Penduduk zaman sungguh telah mengabaikan ilmu. Kan berubahnya kebodohan waktuku mewariskan kegelisahan, kesedihan dan kegundahan, kegelisahan. Lagu maka nara dengan pada ngaji kan melena senang, melena bahagia. Pak Tuan rasa yang semua hadir di sini bahagia. Coba ada jalan-jalan di bundaran, bahagia. Tapi kalau dipikirkan ketu-ketu muter dari bundaran, selfie checklist, ya, apa yang dia dapat? Pahala, kesedihan yang dia dapat. Mungkin tidak dirasakan dia sekarang, jemaah pengajian terakhir yang susah. Ya, pengajian terakhir dengan susahnya. Nah, fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Nah kan? Dengan ya. Saya malas tekan darah, malas nih.
Amun ni sang dek kaget datang malaikat nya rajin pada ngaji dia kaget lah datang malaikat. Kena ya si malaikat datang. Si den terlambat sih dia. Wah soal wah lebong mak ketua anak dek tiang. Dengan berilmu joraknya malaikat. Karena orang berilmu lebih mulia dari malaikat. Abu Nawas kan bilina sakarat kelihatan anakku. Ada wasiat bapak entenya. Kami kenal wasiat, bah wajib dilaksanakan. Tahu jemaah ini kumbilina. Ingat kain kapan ini aku sih bedang. Darah dengan kain kapan bedang, walaupun tidak salah, sah-sah saja kan. Tapi syariat itu menganjurkan putih. Gue mesaknya udah bedang wasiat. Kaget dengan makat bedang kadunda biasa ada nih. Wasiat abah no bayi suruh nedang ke bedang anggur ya tanggung jawab abah. Ya, akhirnya masuk luang liang lahat datang mungkar nakir. Ini kereren nih. Ente salah alamat mungkar nakir nih. Bekat dengan benawan kita ada jengkel lebong kain kapan dia kami dia ketik beketuan. Nah, inilah dengan berilmu ya. Nah, Arab masih ulama ahli nahu. Ya, ulama ahli nahu ini. Nah, dia meninggal. Arab dang ngimpi ya. Ulama ini datang mungkar nakir ya. Syekh, yang ketua nasida nih, berapa pertanyaan? Dulu, ente dong tukang soal. Karena ente ke soal sekali. Amun mau jawab, ku jawab soalnya. Amun dia mau jawab, dia soalnya kuah. Nah, ente soal ya, apa? Isim PL huruf. Dia nak tahu baik malaikat. Jawab isim orang isim telepon. Ini jelak malaikat wah ke burancang nyoal sida. Pinteran sida. Ngene ya. Itu masih misalnya itu jadi guru denen nih arak muridnya ngetes itu ay pintar misalnya kan atasannya misalnya kan kita semel sengajarnya jerak ngajarnya. Itu berguru. Nah, ya pada marah sirena guru Hasyim Asy'ari. Sirena Alil Bangkalan. Syekhna mana? Lagu ya secara keilmuan, luasan ilmu anu. Karena Hasyim Asy'ari. Tapi secara kebatinan sudah melayang Alil Bangkalan. Ya. Wah, muka syafah dengan Allah, tapi keilmuan, orang enggak masih bajang kita menuntut ilmu di Mekah. Yang kepelnya dia semal dari muridnya kan, Hasim. Kane lai ente berguru le aku, kane ja aku berguru kan. Ini ialah Hasyim Asy'ari guruna, syekhnya Malik. Ya, mau sepuh Malik kan, ini semal bae. Dindi Pak Guru ngono. Tiang tetap berguru. Dik nangano. Mau dia nak terima aku jadi murid. Ingat mereka ikut tulang ente. Ngono ya. Nah, akhirnya amun ngono kayak ngaji, yang tahu lah tiang serba salah tiang lah. Akhirnya ngaji terus hadis hajina ahli hadis Imam. Karena Hasyim Asy'ari. Ajibtu liman bil jahli yarda. Saya heran, dia bilang Syekh Ali bin Muhammad, heran aku pada orang yang bodoh, yang ridho dengan kebodohan. Ya, aku heran terhadap orang yang ridho dengan senangnya bodoh, beda dengan senang bodoh nu. Sampai keundang ngaji dan hadir, bodoh berarti nu. Kalau memang nggak ada alasan syar'i. Aku anak-anak yang UGD juga pilih, so anak-anak yang UGD. Lalu yang ngaji, ulik-ulik mati ya.
sini berdua apa alasan syar'i. Jadi arah dengan masih buat-buatnya alasannya ya. Buat-buatnya alasannya ya. Begitu. Wa rabbuhu atahalau min faidi ibdali fahman. Padahal Tuhannya yang memberikan limpahan anugerah berupa pemahaman. Ya. Nah, dia tidak ridho oleh kebodohan. Dia ingin kenal Allah. Padahal yang memberikan kita semua karunia itu Allah. Untuk mengenal Allah, untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah dengan ilmu. Maka jangan pernah ridho dengan kebodohan itu. Terus cari ilmu. Selagi ada kesempatan. Ini yang alumniwati, santriwati, mumpung belum kawin. Mumpung ada kesempatan. Merari kerempeng, tidak ada waktu pergi ngaji. Daung sinah tua, baru nara, jerak nengana. Nah, ya. Gitu, apalagi kalau jadi janda bolong. Tidak ada waktu ngaji. Si duit ngejernya janda bolong. Viral, mahal kan ya. Seperti Pak Tuan sendiri punya janda bolong di rumah. Mesak Pak Tuan kanggo nurun nayakang hujan turunan jemak kayakang ya. Viral janda bolong lagi nih. Nah, begitu. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan hikmahnya dan kita makin semangat menuntut ilmu. Insyaallah pertemuan berikutnya ada hadis-hadis tentang fadilah ilmu dan ahli ilmu serta fadilah orang yang menuntut ilmu. Apa mauta insyaallah akan kita kaji terus. Demikian kita tutup dengan sholawatan. Wallahu a'lam bishawab. Amantu billahi wa bihamdihi wahdahu la syarikalah wa kafatu bihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa la tazal